Baik, selamat sore semuanya. Berjumpa kembali kita dengan Forum Kompas Talks. Ini adalah forum bincang-bincang santai tapi serius ya, yang bertujuan untuk membedah berbagai persoalan, permasalahan yang ada di negeri ini, sekaligus kita mencari beberapa alternatif solusinya. Nah, kali ini pada edisi hari Kamis, 17 September 2020, saya, Dahono Fitrianto, wartawan Kompas yang sekarang membidangi otomotif, akan mengajak sahabat Kompas semua untuk mengikuti bincang-bincang ini yang kira-kira topiknya adalah strategi industri otomotif membangkitkan pasar pasca pandemi. Seperti kita ketahui, sudah 6 bulan ya kira-kira kita tercekam oleh pandemi COVID-19 ini ya, dan sejak terutama kuartal kedua itu, industri otomotif ini terhantam begitu keras oleh pandemi yang terjadi ini. Bahkan beberapa agen pemegang merek itu melaporkan penurunan pasar hingga 80%, angka yang sangat-sangat signifikan. Dan kemudian Gaikindo juga, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, itu memprediksi pasar secara keseluruhan tahun ini akan turun paling tidak 40%. Ini tidak main-main, karena industri otomotif ini kontribusinya cukup besar dan juga trickle down efeknya di ekonomi Indonesia itu cukup besar. Nah, bersama kita hari ini itu memang Kompas Talk ini diselenggarakan harian Kompas bersama Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor adalah distributor resmi ya kendaraan-kendaraan Toyota yang ada di Indonesia. Kenapa kita pilih Toyota? Karena Toyota itu selama beberapa tahun bisa dikatakan menguasai pasar ya, otomotif yang ada di Indonesia. Tahun lalu kontribusinya pangsa pasar terhadap pasar otomotif itu lebih dari 30%. Jadi artinya kita akan menarik pada saat kita melihat strategi Toyota untuk bangkit pasca pandemi ini, itu bisa menentukan bangkitnya pasar secara keseluruhan. Jadi hari ini kita sudah bergabung dengan para narasumber kita yang nanti akan memberikan kita insight tentang kondisi pasar otomotif dan kemudian strategi ke depannya. Yang pertama ada Pak Stefanus Sutomo. Selamat sore Pak Stefanus. Selamat sore Mas Dahono. Pak Stefanus adalah staf ahli Gaikindo ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Nanti akan memberikan wawasan terkait kondisi pasar secara keseluruhan dan arti pentingnya industri otomotif ini. Terus yang kedua ada Pak Anton Jimmy Suwandi. Selamat sore Pak Anton. Sore Mas Dahono. Ya, Pak Anton adalah Marketing Director PT Toyota Astra Motor. Jadi yang bertanggung jawab pada pemasaran nih mobil-mobil Toyota di tanah air. Jadi bangkitnya Toyota pasca pandemi tergantung Pak Anton. Dan yang ketiga ada Marketing Director PT Toyota Astra Financial Services atau kita singkat dengan TAF, Pak Wisnu Kusumawardana. Ini financial service ini terkait erat dengan kebangkitan pasar tentu saja ya. Jadi nanti Pak Wisnu akan memberikan kita insight tentang bagaimana nih membangkitkan lagi penjualan dan dengan berbagai strategi khasnya Toyota. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mas Dahono. Baik. Jadi mungkin secara umum aja flow diskusi sore ini akan saya mulai dari saya akan ngobrol dengan Pak Stefanus dulu, memberikan gambaran umum, kemudian habis itu ke Pak Anton, dilanjutkan dengan Pak Wisnu yang lebih spesifik kan nanti kan tentang program-program penjualan dan pemasaran Toyota. Setelah itu baru nanti selama diskusi kalau memang para peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan disampaikan di forum chat ya. Ada chat di bawah itu. Nanti akan kita seleksi pertanyaannya untuk disampaikan kepada para narasumber yang terkait. Sebut nama, mungkin institusi, dan kepada siapa pertanyaan akan disampaikan. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Saya ingin langsung mengarah ke Pak Stefanus sih Pak Stefanus. Ya, silakan Pak. Kalau menurut catatan Gaikindo, seberapa dahsyat sih Pak badai pandemi COVID-19 ini terhadap dunia otomotif dan sampai sejauh ini seperti apa kondisinya Pak? Ya, seperti kita tahu bahwa 3 bulan pertama itu penjualan masih seperti yang direncanakan lah ya.
Januari, Februari, Maret, tapi begitu akhir Maret mulai terganggu, dan bulan April penjualan mulai turun. Paling parah titiknya ada di bulan April, di mana secara wholesale angka penjualan itu mencapai 3.500 unit saja. Dari yang biasanya sekitar 85-90 ribu rata-rata per bulan. Kalau kita lihat dari situ, maka penjualan di bulan April itu hanya 5% dari normal, atau turunnya 95%. Ini penjualan secara wholesale ya. Nah, pada saat itu dari Gaikindo kita juga sudah berdiskusi dan mengeluarkan suatu angka kira-kira dampak COVID ini membuat penjualan otomotif di akhir tahun mencapai berapa. Dikeluarkan angka 600.000 unit dari yang tahun lalu sekitar 1.050, 2 tahun lalu 1.150, 1.170. Jadi dengan tadi Mas Dawono sudah katakan penurunannya lebih dari 40%. Tapi pada saat itu saya ingat kita semua berasumsi bahwa bulan Juni-Juli pandemi ini sudah mereda. Sehingga Agustus, September, Oktober penjualan sudah mulai naik lagi. Tapi dengan kondisi per hari ini, di mana bulan, katakanlah hari ini, saya tadi baca, hari ini yang terpapar COVID mencapai rekor lagi, maka kita juga perlu mengantisipasi mengenai pencapaian 600.000 ini. Itu kondisi yang ada di penjualan otomotif yang kita sama-sama ketahui. Pak Stefanus, itu kira-kira artinya itu dampak yang paling beratnya itu dari pandemi ini apa, Pak? Artinya apakah kemudian karena PSBB kemudian dealer-dealer ditutup sehingga orang tidak bisa membeli mobil, atau memang kemudian dampak ekonomi yang lebih lanjut sehingga orang-orang tidak mau membeli mobil, atau apa, Pak? Saya kira itu semua kompleks ya. PSBB juga ada pengaruhnya, sehingga tenaga penjualan kita dan orang yang mau membeli mobil juga tidak kesulitan untuk berhubungan dengan showroom dan lain sebagainya. Tapi juga secara ekonomi dan lain sebagainya, kita tahu juga sudah mulai turun kemampuan dari pembeli dari orang. Meskipun pasar itu sendiri ada, kebutuhan itu ada, tapi sudah agak menurun. Oh, baik. Pak Stefanus, kalau menurut catatan Gaikindo, apakah pernah terjadi badai yang sampai separah ini, Pak, dalam hal pasar otomotif, Pak? Dalam pasar otomotif, badai itu seingat saya, dalam yang ingatan saya 30 tahun, 40 tahun terakhir ini, itu adalah tahun 98. Tapi pada saat itu, tahun 98, titik 3.500, berarti 95% hilang itu belum baru kali ini tercapai. Dan penyebabnya, kalau di tahun 98 itu kan lebih karena kemudian dari faktor ekonomi ya, ada riot, kemudian langsung faktor ekonominya. Sekarang ini karena pandemi inilah yang menyebar ke seluruh dunia nih. Jadi bukan hanya Indonesia. Kalau di tahun 98 itu Asia, Jepang, Thailand, Filipina kena, tapi mungkin Eropa dan Amerika tidak kan? Sekarang seluruh dunia. Dan untuk industri otomotif di Indonesia, kita ini prestasi kita itu ada dua macam, yaitu pasar ekspor dan pasar dalam negeri.
kita juga nggak bisa melupakan pasar ekspor. Karena pasar ekspor ini di tahun lalu sudah mencapai 300.000 unit satu tahun. Ini besar sekali. Nanti kita akan lihat besarannya untuk ekonomi di Indonesia. Dan untuk industri sendiri juga ini besar sekali, penting sekali artinya. Yang kedua adalah pasar dalam negeri. Dengan dampak pandemi yang global ini, pasar ekspor pun turun. Nah, untuk pasar ekspor, kebijakan kita atau tangan-tangan kita yang bisa mengusahakan ekspor ini naik lagi, itu lebih mempunyai hambatan lebih banyak ketimbang dalam pasar dalam negeri. Karena itu nanti mungkin juga saya akan jelaskan usaha-usaha apa, nanti mungkin Pak Wisnu ya, Mas Wisnu akan jelaskan juga strategi apa untuk membangkitkan itu. Ada usaha-usaha untuk ke arah situ. Namun untuk pasar ekspor kayaknya lebih sulit karena masing-masing negara juga bertahan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Saya akan kembali ke Pak Stefanus terkait strategi tadi, itu sangat menarik ya. Tapi sementara ini saya ingin beralih dulu ke Pak Anton ini. Jadi Pak Anton, benar ya Pak Anton, bahwa Toyota itu tahun lalu lebih dari 30%, Pak. Tepatnya berapa persen, Pak? Ya, 31%-an, Mas Daono. 31%-an. Nah, itu kan sangat signifikan ya. Ya. Pak Anton mungkin bisa melanjutkan gambaran dari Pak Stefanus terhadap Toyota sendiri, seperti apa nih Pak dampaknya pandemi ini sejak bulan Maret itu? Ya, makasih Mas Daono. Jadi memang jujur seperti tadi dikatakan oleh Pak Stefanus, memang impact dari pandemi ini memang kita rasakan mulai dari bulan Maret akhir ya. Jadi saya ingat waktu itu di Toyota Astra Motor di bulan Maret kita sedang membicarakan persiapan membuat program baik sales maupun after sales untuk persiapan menuju Lebaran ya. Karena sudah mendekati musim Lebaran, di mana musim Lebaran adalah salah satu puncak dari penjualan mobil di Indonesia. Jadi kita sedang bersiap. Dan karena pandemi inilah kita akhirnya mencoba menyesuaikan ya aktivitas kita dari sisi sales dan after sales supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi waktu itu kita merubah ya dari kampanye menjelang Lebaran menjadi yang kita sebut dengan Toyota untuk Anda. Jadi tidak hanya sales program Mas Daono, tapi juga ada bahkan CSR activity yang dilakukan oleh TAM sendiri kepada pemerintah dan juga dealer-dealer kami kepada lingkungan. Di luar itu juga banyak aktivitas sales program yang kita lakukan. Tapi memang apa boleh buat, seperti yang dijelaskan oleh Pak Stefanus, di bulan April dan bulan Mei, memang jujur pada saat itu market sangat drop, sangat signifikan. Jadi kalau saya lihat kutip di sini, di bulan Mei, bahkan itu salah satu supply terendah Toyota ya selama ini, itu hanya wholesale kita ke dealer di bawah 700, jadi sekitar 695 unit. Jadi cukup drastis. Drastis sekali ya. Tapi kita masih beruntung. Ini namanya orang Indonesia suka ngomong gitu, beruntung ya. Betul, Pak. Walaupun wholesale-nya kecil, tapi kita bisa menjual di retail sales mendekati 7.000 unit di bulan Mei. Kenapa saya katakan beruntung? Karena gradually meningkat. Di bulan Juni, Juli, Agustus, sekarang kita berada di level retail sales 11 ribuan, Mas Dahono. Jadi di bulan Agustus, di bulan Agustus, yang dulunya di bulan Mei kita hanya wholesale 600-an unit, Agustus kita sudah mencapai wholesale 8.600 unit. Memang kalau dibandingkan dengan angka normal, ini masih jauh sebenarnya. Tapi seperti dijelaskan Pak Stefanus juga, demand-nya masih ada, dan kita yakin gradually market pun juga mencoba untuk naik dengan berbagai usaha, Mas Aunu. Banyak sekali yang kita lakukan, mulai dari digital activity, karena memang kita tadi tidak bisa bertemu dengan konsumen secara langsung, jadi kita meningkatkan digital activity, seperti hari ini ya, kita ketemu di Zoom ya, Mas Aunu. Betul, Pak. Kemudian kita juga kembangkan aktivitas di after sales yang tidak perlu customer datang ke bengkel. Jadi kita juga bisa melakukan home service atau mobile service. Dan juga kita bersama Pak Wisnu nih, kita juga membuat banyak sekali program-program, sales program, leasing program yang
membantu atau meringankan konsumen untuk membeli produk kami. Dan belakangan ini sejak bulan Agustus, karena melihat market sudah mulai ada tanda-tanda positif, Toyota Astra Motor pun mulai agresif untuk meluncurkan produk-produk baru. Mas Rono juga tahu dan ikut ya. Jadi mulai dari ada Corolla Cross, ya kan, kemudian ada Innovati RD, ada Yaris, kemarin yang terakhir ini ada Hilux. Jadi kita mencoba juga menstimulan pasar dengan produk-produk baru ini juga. Jadi beberapa aktivitas ini, Mas Nahono, yang kita lihat, mudah-mudahan secara bertahap bisa juga merecovery pangsa pasar Toyota dan juga market dari otomotif itu sendiri. Karena ini penting sekali buat kami, karena Toyota kita sangat fokus kepada industri otomotifnya, karena memang 90% dari produk yang kami jual adalah produk assembly di dalam negeri ya, Mas. Iya, seperti itu. Penting ya. Yep. Tapi Pak Anton, itu yang menarik nih, pada saat kemudian pasar turun drastis pada bulan Mei ya, dengan 695 unit wholesale. Jadi, tapi sebelumnya saya mau ngasih ini dulu buat yang mungkin masih awam. Jadi wholesale itu ada 2 tipe penjualan ya dari distributor itu. Wholesale itu dari distributor seperti TAM ini ke dealer-dealer. Sementara nanti kemudian ada retail sales, yang itu dari dealer ke konsumen. Jadi penjualan yang langsung menyerahkan unit ke konsumen. Nah, Pak Anton, pada saat kemudian suplai mencapai titik paling rendah itu, saya penasaran nih, waktu itu langkah apa Pak yang dilakukan Toyota untuk kemudian menggugah lagi para konsumen supaya artinya membeli mobil kembali, Pak? Ya, ada beberapa ya Mas Nahono. Jadi pertama, saya rasa tadi yang disebut dengan digital activity. Jadi memang aktivitas di offline ya kalau kita katakan offline atau ketemu langsung ini kan boleh dibilang sudah tidak bisa ada lagi atau minim sekali ya. Jadi showroom pun pada saat PSBB pertama itu juga tutup ya. Jadi kita hanya buka di bengkel saja. Jadi sekarang kita fokus di aktivitas digital. Jadi Mas Rono sebagai gambaran porsi dari komposisi prospek ya, prospek customer yang datang atau melihat atau bertanya mengenai produk kami. Dulunya dari online itu hanya sekitar 15%. Tapi pada saat pandemi ini meningkat menjadi 35-40%. Bahkan beberapa cabang setengah dari prospek customer itu datang dari online. Dan dengan ada kondisi ini memang mempercepat ya kondisi atau facility online yang harus kita sediakan untuk konsumen. Dulunya memang sudah kita rencanakan, tapi ini mempercepat lebih cepat lagi dibandingkan dengan perencanaan kami. Jadi mulai dari kita sediakan dari website, sosial media, kemudian ada chatbot, ada mobile application, bahkan terakhir-terakhir ini bahkan ada juga pameran virtual ya, virtual expo ya, yang dilakukan oleh TAM dan juga dealer, dan saya rasa juga merek-merek lain, untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen dan juga bisa membantu konsumen dalam pembelian mobil. Jadi ini beberapa langkah saya rasa yang digital ini yang berubah total kalau saya katakan dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di masa-masa sebelum pandemi. Dan ini berlaku global ya. Jadi saya juga mendapatkan banyak juga informasi bahwa di negara lain pun, di Toyota negara lain pun juga melakukan hal yang sama. Mungkin itu salah satu upaya kami, Mas Nahono, yang saya rasa cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat di saat-saat ini. Oke. Saya juga waktu itu mengikuti sih yang beberapa langkah Toyota itu, dan yang menurut saya salah satu yang unik itu adalah Toyota untuk pertama kali masuk ke marketplace ya Pak, dengan menggandeng beberapa e-commerce ya. Betul. Nah mungkin bisa diceritakan juga Pak alasannya masuk ke situ dan kemudian sampai sejauh ini seperti apa efektivitasnya itu? Macam-macam Mas Nahono. Jadi memang kita melihat pertama dari konsumen kita sendiri, di channel mana atau di jalur mana mereka hadir ya. Jadi mulai dari bahkan yang saya katakan tadi dari website kita sendiri ya. Dulu sebelum pandemi itu mungkin yang masuk ke website kami itu sebulannya kira-kira 1 juta sampai maksimum ya. Kalau ada produk baru itu 1,5 juta visitor. Tapi di masa pandemi itu bisa lebih dari 2 juta bahkan sampai mencapai level 2,5 juta pada saat PSBB. Itu adalah dari jalur kami sendiri. Di dealer sendiri pun juga akhirnya visitor ini juga meningkat. Di sosial media juga sama ya. Contoh saya nyebut merek nggak apa-apa ya Mas Nahono ya.
mulai dari YouTube kah atau Instagram kah dan lain-lain. Kemudian di toko-toko online tadi ya, e-commerce seperti Tokopedia dan lain-lain itu juga banyak sekali konsumen yang mencari informasi mengenai mobil. Jadi intinya kami juga mencoba mengikuti bagaimana animo atau journey dari customer itu untuk bisa masuk ke jalur-jalur digital ini. Demikian Mas Ono kira-kira situasinya. Terima kasih Pak Anton. Saya sekali lagi juga akan kembali ke situ nanti untuk membedah lebih dalam lagi strategi digital ini menarik. Tapi sebelumnya saya akan bergeser ke Pak Wisnu dulu nih Pak Wisnu. Hampir sama juga. Jadi kira-kira kan saya dengar begitu terjadi pandemi, penjualan menurun, ini juga menghantam financial services ya, jasa-jasa keuangan ini ya. Nah itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Dari Maret sampai bulan Agustus nih. Ya, Mas Dono. Ya betul. Jadi memang selama pandemi ini memang masa-masa yang sulit sebetulnya buat perusahaan pembiayaan ya, financial services gitu ya. Karena pasti akan mempengaruhi income atau penghasilan dari customer kami, dan tentunya mereka harus mengatur lagi cash flow-nya itu, dan itu pasti akan berdampak ke pembayaran cicilan pada perusahaan pembiayaan. Apalagi di bulan April itu ada kebijaksanaan restructuring gitu ya yang dianjurkan oleh pemerintah, dan itu tentunya banyak sekali customer yang ikut mendaftar untuk mengambil restructuring. Tapi kami melihat selain customer yang memang secara financial itu tidak mampu, banyak juga customer yang sebetulnya secara financial masih mampu, tapi karena mereka panik, dihantam kondisi yang tiba-tiba tidak menentu gitu ya, akhirnya mereka mengajukan restructuring juga gitu ya. Dan semua perusahaan pembiayaan itu mengalami kejadian ini gitu ya. Dan kami sebagai bagian dari grup Toyota dan Astra tentunya sangat beruntung gitu ya, bahwa kami merupakan salah satu dari beberapa perusahaan pembiayaan yang masih terus dapat mensupport penjualan Toyota itu pada saat pandemi, terutama di periode April, Mei, dan Juni, di mana banyak perusahaan pembiayaan yang bahkan melakukan stop booking kendaraan baru. Dan beberapa memperketat kriteria untuk pengambilan customer baru, mengingat kondisi yang belum menentu. Gitu. Tapi kami berusaha untuk tetap dengan kriteria yang tidak berubah, gitu ya. Kami tetap berusaha mensupport penjualan Toyota. Bahkan sampai saat ini kami terus masih konsisten tetap mensupport penjualan itu ya. Itu Mas Dono, kurang lebih tampaknya. Kalau kemudian strategi secara umumnya Pak, pada saat kemudian pasar turun ya, terutama kan ini pembelian kredit ya, itu katakanlah komposisi penjualan yang kredit itu berapa, dan kemudian strateginya apa nih Pak untuk naik lagi nih Pak? Iya, memang pembiayaan ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari penjualan mobil. Nah, secara umum memang kurang lebih 60-70% penjualan mobil di Indonesia itu dilakukan melalui pembiayaan ya, kredit. Ya. Pada saat terjadi market turun itu, dan disebabkan banyak yang perusahaan pembiayaan yang akhirnya menahan diri untuk melakukan pembiayaan, tentunya porsi kredit juga mengalami kontraksi gitu ya. Ada penurunan sedikit dari porsi kredit menjadi kurang lebih 50% atau separuh dari total pembiayaan kendaraan gitu ya. Nah, yang kita lihat di Toyota Astra Finance bahwa customer lebih fokus ke mengatur cash flow gitu ya. Customer ingin mengamankan cash flow-nya gitu ya. Dan akhirnya kita putuskan untuk membuat program yang
lebih memperingan cash flow customer gitu ya. Dan bersama dengan timnya Pak Anton di Toyota Astra Motor, kita fokus ke program-program dengan cicilan yang murah. Ya. Kita punya beberapa program dengan cicilan murah. Kemudian juga kita memberikan kemudahan dalam customer melakukan mobilitas, gitu ya. Yang nanti juga akan saya jelaskan detailnya. Jadi fokus kita di Toyota Astra Finance adalah memberikan cicilan yang ringan dan kemudahan untuk melakukan mobilitas. Itu, Mas. Apakah ada juga ini Pak, mengikuti TAM tadi juga ada strategi yang katakanlah digital kayak gitu untuk menghindari tatap muka sehingga menghindari penularan gitu? Ya. Di kami bagi dua, ya. Jadi interaksi kami itu adalah satu dengan dealer, yang kemudian kedua adalah dengan customer, gitu. Dengan dealer sebetulnya kita juga berusaha untuk memperbaiki proses internal kita agar pertemuan dengan salesman dealer itu tidak physically tidak terlalu banyak, gitu. Jadi kita membuat dan bahkan kita memperbaiki, kita punya aplikasi pengajuan kredit gitu, yang kita namakan Digitaf, sehingga salesman dari dealer itu tidak perlu datang ke Toyota Astra Finance untuk menyerahkan atau mengajukan aplikasi kredit. Cukup mereka mengisi dari aplikasi Digitaf yang kami miliki, nanti kemudian kami secara paralel melakukan survei dan kemudian melakukan cross-check terhadap kapasitas customer. Gitu. Dan diharapkan dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan jawaban persetujuan kredit, gitu ya. Dan kita informasikan kepada salesman. Jadi kita berusaha agar salesman tidak terlalu banyak berinteraksi dengan pihak perusahaan pembiayaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga membuka akses lebih banyak kepada customer untuk melakukan aplikasi pembiayaan kredit. Kita punya 2 website, gitu ya, yang bisa diajukan aplikasi kredit. Kemudian kita juga punya 1 aplikasi digital yang kita namakan Flex, yang customer juga dapat mengajukan pembiayaan langsung kepada kami, dan kami akan proses pengajuan tersebut layaknya dengan proses sama dengan proses normal. Gitu ya. Tapi semua proses pengajuan ini tanpa melakukan tatap muka langsung kepada Toyota Astra Finance. Nah, itu yang kita perbaiki dari sisi digitalnya. Memang tidak semua customer memilih jalur digital. Ada beberapa yang tetap datang ke cabang kami untuk mengajukan pembiayaan, gitu ya. Dan untuk itu kami juga memperbaiki protokol yang ada di cabang kami, gitu ya. Jadi kita sesuaikan protokolnya, dan bahkan tetap interaksinya juga kita kurangin dengan customer. Kita sediakan alat lain yang bisa menggantikan orang kami yang ada di cabang. Untuk kebutuhan yang lain seperti customer yang membayar cicilan dan lain-lain, kami memang meminta customer untuk lebih banyak melakukan payment melalui digital, gitu ya. Tetapi kalau mereka yang masih melakukan secara tradisional, yaitu store langsung ke cabang kami seperti di daerah-daerah terpencil, gitu ya, kami juga mengganti teller kami dengan mesin store tunai, sehingga interaksi dengan orang itu sedikit mungkin terjadi. Itu yang kami lakukan, Mas. Terima kasih Pak Wisnu. Oke, selanjutnya saya malah ingin kembali ke Pak Stefanus ini. Pak Stefanus, kita sudah mendengar kira-kira sedikit cuplikan ya dari strategi dalam hal ini APM Toyota Astra Motor ya. Tapi Pak Stefanus, saya ingin tahu secara umum nih pada saat kemudian terjadi badai ini, apa sih Pak keinginan anggota Gaikindo terhadap Gaikindo untuk katakanlah keluar dari krisis ini seperti apa tuh Pak? Desakan dari anggota dan kemudian supaya asosiasi ini menjembatani kayak gitu. Oke. Jadi saya mewakili Gaikindo, dan memang Gaikindo ini tidak dikehendaki kita membuat kebijakan. Kita membuat strategi untuk anggota kami, baik di bidang produksi maupun di bidang penjualan. Ya, itu tidak kita kehendaki, tidak dikehendaki.
Yang kita lakukan adalah kita itu mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah. Oke. Ya, kebijakan dari pemerintah. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan di Gaikindo ini untuk agar beban para anggota kami lebih ringan lah gitu ya. Ya. Ada dua pemikiran, yaitu yang pertama dasarnya adalah bagaimana calon customer itu meningkat kemampuan atau daya belinya dan motivasi belinya. Tadi kita sudah katakan bahwa kebutuhan tetap ada. Sekarang bagaimana mereka atau calon customer ini lebih mempunyai daya beli dan mempunyai motivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana industri ini di tengah kecamuknya pandemi ini tetap bisa menyediakan produk bagi customer. Nah, dengan dasar dua itu, kita kemudian memberikan usulan kepada pemerintah. Untuk yang pertama tadi adalah bagaimana dari pemerintah bisa memberikan kemudahan-kemudahan, yaitu berupa stimulus, jadi berupa potongan kelonggaran atas misalkan biaya balik nama. Biaya balik nama ini terhadap pembelian kendaraan baru itu dipungut 10-12,5%. Ya, berbeda tergantung provinsinya mana. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah daerah bisa memberikan potongan. Kita sudah mengirim surat ke seluruh provinsi di Indonesia, dan kita sudah mendapatkan respons dari beberapa dari provinsi-provinsi itu, termasuk juga misalkan tentang pajak progresif. Jadi bagaimana supaya pajak progresif ini untuk sementara waktu juga tidak berlaku lagi. Ya, nah itu yang kita telah lakukan dengan harapan customer dengan penurunan langsung 10-12% kalau maksimum. Kemudian juga ada kemudahan-kemudahan itu, customer mempunyai daya beli lebih, kemampuan beli lebih, dan memotivir customer untuk langsung beli pada saat sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian juga mengenai kemudahan bagi industri dalam menyediakan produknya. Di industri itu ada beberapa komponen yang diharuskan memenuhi prasyarat SNI, misalkan. SNI ini surveillance auditnya itu tiap tahun. Beberapa komponen ini berasal dari negara lain, katakanlah Thailand atau dari Jepang atau dari mana. Nah, surveillance audit itu harus dilaksanakan di sana. Sedangkan pada masa pandemi ini, ya kita tahu susah sekali kan untuk bersama-sama dengan tim dari pemerintah untuk mengaudit pabrik atau komponen di luar negeri. Nah, untuk ini kita juga mengusahakan dari Gaikindo bagaimana agar surveillance audit ini bisa diganti menjadi remote audit. Jadi tidak perlu kita datengin ke pabrik di luar negeri. Meskipun komponen ini yang terlihat tidak banyak, tapi kehilangan satu komponen di suatu mobil itu bermasalah. Betul, Pak. Itu yang terjadi. Nah, ini yang kita usahakan model kayak gitu. Kemudian juga kita juga memohon juga kepada pemerintah
dalam hal ini adalah tim COVID juga bagaimana memberikan suatu panduan kepada kita industri agar industri ini bisa tetap berlangsung, bisa tetap berjalan, tapi bisa aman terhadap penularan COVID. Okay. Ya kan? Ini kita mesti apa namanya menelusuri. Kemudian tadi kan saya dengar Pak Wisnu, di samping protokol-protokol kesehatan yang telah ada, Pak Wisnu juga mempunyai suatu apa namanya panduan lagi yang disesuaikan khusus untuk bidangnya. Nah ini juga kita harapkan juga terjadi di industri kita. Jadi yang bisa kita kemukakan sampai sejauh ini adalah itu, Mas. Sejauh ini respon pemerintah seperti apa, Pak? Baik pusat maupun daerah terhadap berbagai langkah tadi itu, Pak? Secara kalau mengenai BBN dan PKB, BBN 1 dan PKB, itu per hari ini sudah masuk 8 daerah yang memberikan respons. Oke. Saya belum bisa memberikan contoh-contohnya. Jadi contohnya ada pengurangan BBN lah, ada yang kemudian meringankan denda dan lain sebagainya. Yang model kayak gitu, itu sudah memberikan respons 8 provinsi. Kita juga masih menunggu dari provinsi-provinsi yang lain, dan kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai hal ini. Oke. Baik. Menarik ya. Dari 34 provinsi baru 8 berarti, Pak ya? Iya. Apakah bisa disebutkan, Pak, mungkin dari kawasan mana gitu? Dari Jawa, Bali sudah semua ya? Sudah banyak. Saya kira sudah banyak. Baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Anton nih. Menarik, Pak, paparan dari Pak Stefanus barusan kan. Artinya udah ada beberapa langkah untuk stimulus ya. Nah ini juga kemudian digabung dengan strategi dari TAM sendiri tadi, masuk ke digitalisasi kayak gitu, harapannya pasar akan semakin meningkat. Tapi yang saya masih penasaran itu Pak, seberapa ini sih efektifnya strategi digital itu, misalnya nih kita bicara marketplace saja. Apakah kemudian terjadi, kan ini baru pertama ya Toyota masuk ke Tokopedia maupun Blibli itu ya, baru pertama ya. Responnya seperti apa sih, Pak? Ya, mungkin gini Mas Dawono, saya rasa tidak hanya masuk ke dunia digital ya, tapi apa yang ditawarkan di dunia digital itu juga penting. Jadi ini saya rasa ada Pak Wisnu juga, jadi support dari teman-teman di perbankan atau leasing, khususnya kalau di kami di Toyota Astra Motor ada dari TAF dan ACC, itu memberikan keringanan dari sisi suku bunga misalnya. Jadi di masa pandemi ini ada suku bunga yang kita sebut dengan suku bunga spektakuler, itu angkanya hampir semua model itu adalah 3,7% kira-kira. Bahkan di bulan September ini pun kita bisa membuat satu program untuk beberapa model dengan suku bunga yang lebih ringan lagi, yaitu 1,99%, di bawah 2%. Ini saya rasa satu angka yang belum pernah muncul ya sebelum di tahun-tahun sebelum pandemi. Bahkan ini makanya di tengah pandemi ini kreativitas kita pun harus di-challenge gitu ya Mas Aono. Bahkan ada juga program yang kita sebut dengan deal cermat, itu cicilannya 30% lebih ringan dari cicilan yang 3,7% tadi, jadi lebih ringan lagi. Bahkan Toyota Astra Finance itu juga meluncurkan satu produk yang kita sebut dengan Kinto, mungkin Mas Dawono pernah dengar, di mana customer itu tidak perlu membeli, tapi hanya subscribing atau menggunakan. Jadi dengan berbagai alternatif solusi dari bunga ringan dan lain-lain inilah, saya rasa dunia digital ini menjadi menarik, karena tidak hanya dari sisi produk, tapi dari sisi keringanan cara bayar dan lain-lain pun kita tawarkan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau bicara angka, Mas Dawono, saya mungkin kasih angka yang event dari kami ya, dari Toyota Astra Motor yang bisa kita pantau langsung. Ada 2 event digital yang kita lakukan di bulan Juli dan Agustus. Pertama di bulan Juli itu kita punya virtual Toyota Expo,
itu kita lakukan di akhir bulan Juli, itu bisa menghasilkan SPK atau order sekitar 250 unit. Ini cukup besar, Mas Ono, karena hanya dilakukan untuk dealer-dealer di Jakarta saja. Jadi ini cukup besar. Itu eventnya cuma 2-3 hari lah kira-kira. 3 hari, Ya, jadi ini cukup bisa kita bandingkan mirip kalau saya melakukan pameran di mall-mall besar, begitu Mas. Kira-kira. Nilainya. Kemudian kita lanjutkan lagi expo yang kedua, yaitu di bulan kemarin, di Agustus. Kebetulan kerjasama juga dengan Kompas Gramedia Group, dengan Google juga. Itu kita lakukan untuk seluruh nasional, itu bisa mendapatkan SPK lebih dari 600 SPK. Wow. Jadi cukup besar. Dan ini SPK ini tidak hanya naruh nama, Mas Ono, tapi sudah memasang atau sudah membayar booking fee. Jadi sudah ada transaksi dengan menggunakan daring. Semuanya daring ya, Pak ya? Iya, melalui daring. Walaupun pasti pelunasannya setelah event ya. Tapi ini mirip dengan kalau kita buat pameran gitu ya, di mall, atau seperti motor show, customer-nya melihat produk dengan digital dan berkomunikasi dengan frontline kami, wiraniaga kami melalui dunia digital. Dan akhirnya memutuskan pembelian dan juga akhirnya melakukan pembayaran booking fee. Jadi semuanya dilakukan dengan digital ya. Ini yang saya rasa menarik sekali dibandingkan kalau dulu biasanya pembayaran booking fee pun biasanya tidak bisa melalui dunia digital. Jadi ini juga saya rasa tadi ya, mempercepat hal-hal yang sebenarnya ingin kita lakukan gitu. Mungkin kalau bayangan kami mungkin kita lakukan tahun depan, tapi dengan pandemi ini mau nggak mau mempercepat dan juga membuat mungkin seluruh merek juga harus membuat lebih kreatif lagi. Tidak hanya menjual misalnya produk selling point, tapi juga paket dari kredit misalnya, kemudahan untuk membayar dan juga kemudahan untuk masuk di dunia digital. Jadi itu mungkin Mas Ono yang saya rasa kombinasi yang membuat bagaimanapun walaupun marketnya masih relatif rendah, tapi sedikit banyak mulai mengalami kenaikan dari bulan per bulan. Kira-kira begitu, Mas Ono. Ini kebetulan juga ada pertanyaan dari pemirsa nih, Pak Anton, terkait strategi pemasaran itu. Ini dari peserta bernama Agustian Ganda Putra Sihombing ya. Jadi beliau itu menanyakan, apakah harga penjualan juga dianimasi? Ini mungkin artinya harganya di diskon lah, misalnya seperti itu, sehingga menarik konsumen. Apakah ada juga strategi seperti itu, Pak? Sebenarnya begini, Mas Ono, karena bagi konsumen kan yang penting sekarang, khususnya bagi yang kredit ya, ini kan bukan hanya masalah diskonnya ya, berarti sebenarnya. Tapi bagaimana dari sisi kita memberikan, misalnya down payment-nya ya, uang mukanya berapa? Kemudian apakah approval-nya dipermudah atau tidak? Kemudian cicilannya kira-kira berapa? Jadi itu kenapa tadi ya, suku bunga itu menjadi sangat penting, karena kita tidak hanya melihat harga awalnya, tapi begitu dikreditkan itu total ownership cost-nya berapa gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Jujur kalau kita bandingkan nilai diskon dealer-dealer kami, dealer Toyota di Jakarta gitu misalnya, dibandingkan dengan tahun lalu, sebenarnya range-nya tidak terlalu jauh berbeda, Mas Ono. Kenapa? Karena kita juga memanage kondisi demand supply kita di dealer, jadi kondisi stok ya. Di dealer pun angkanya tidak terlalu besar. Jadi contohnya di bulan-bulan Agustus September ini stok level di dealer kami sudah berada di level 1 bulan atau bahkan di bawah. Jadi mereka juga tidak ada pressure harus melakukan flash out ya, kira-kira seperti itu. Jadi diskonnya masih berada di relatif normal. Kita hanya fokus bagaimana memberikan kemudahan konsumen dari sisi tadi, apakah cicilan, apakah paket dan lain sebagainya. Begitu Mas Ono. Baik. Menarik memang, itu juga saya juga penasaran soalnya. Ada juga ini Pak, ada juga pemirsa bernama Radian Andriana Fajar itu menanyakan soal efektivitas pameran virtual. Tapi tadi kan Pak Anton sudah menjelaskan ya bahwa pameran virtual pun bisa menelurkan SPK yang mirip dengan pameran langsung. Nah, cuma kemarin pertanyaannya adalah kalau pameran virtual aja udah efektif, apakah ke depannya pameran real itu masih dibutuhin, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus nih Mas Ono. Jadi perkiraan kami, tapi ini masih perkiraan ya, jadi bisa salah, bisa benar. Kedepannya saya rasa dunia digital akan tetap menjadi dunia yang penting buat konsumen kedepannya, setelah pandemi selesai pun. Jadi mungkin kombinasi lah, kalau kita bilang aja, omni-channel antara offline dan online ini akan menjadi fenomena baru di new normal kedepannya.
Jadi konsumen-konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi atau komunikasi di dunia digital, ini pasti mereka juga merasa dipermudah, ya. Dipermudah, nggak perlu kemana-mana, di rumah aja, nggak perlu rapi-rapi gitu ya. Di rumah pun santai, bisa ngeliat produk, komunikasi dengan dealer kami, dan saya rasa solusi-solusi ke depannya akan juga semakin banyak, Mas Ahono. Saya kasih bocoran aja nih, khusus acara Mas Ahono nih. Ada beberapa fasilitas baru yang akan kita luncurkan ke depannya. Mungkin satu contoh pertama mungkin dari sisi after sales ya Mas Ahono, karena ini banyak diminta oleh konsumen. Jadi kalau mungkin saya nyebut merek lagi nih, sorry nih. Kalau ke dokter sekarang sudah ada Halodoc ya, ada aplikasinya. Jadi Toyota itu di akhir tahun ini rencana akan mencoba melakukan yang kita sebut dengan Halo Bengkel, di mana konsumen itu nggak perlu repot-repot ke bengkel, dia gratis ya ini ya. Bisa komunikasi dengan mekanik di bengkel kami, tentu saja mekanik yang dipilih yang sudah kawakan, yang pengalaman, untuk tanya jawab atau sekedar mengecek lah informasi mobil saya kondisinya seperti ini dan sebagainya. Jadi dengan daring pun bisa melakukan komunikasi, tidak hanya masalah kesehatan badan ya, kesehatan mobil pun bisa sekarang. Teknologi itu sudah ada. Kemudian yang kedua yang sedang saya persiapkan di Indonesia tidak hanya virtual expo, tapi yang kita sebut dengan virtual showroom. Mas Ahono. Ini juga saya rasa pertama di Indonesia, konsumen itu bisa seperti datang ke showroom, melihat mobil secara daring, bahkan dijelaskan mengenai produk itu melalui virtual, jadi melalui video call. Dan tadi sudah kita persiapkan bagaimana caranya untuk menjelaskan informasi, kemudian paket kredit, bahkan sampai melakukan pembayaran untuk booking fee. Jadi saya rasa konsumen ke depannya makin dipermudah, Mas Ahono. Ini good point-nya. Dan juga sambil menjaga kesehatan dan kepraktisan ya. Saya rasa ini akan menjadi satu new normal baru dalam membeli mobil. Pagi ini pun saya mendapat informasi dari teman-teman Toyota di Amerika. Di Amerika sendiri pun pembelian atau pelaksanaan pelayanan konsumen melalui online ini pun sangat meningkat secara drastis. Dan mereka juga memperkirakan setelah pandemi pun saya rasa tidak 100%, tapi minimal persentase yang cukup besar, 40-50% konsumen akan journey-nya banyak di dunia digital. Mungkin satu aja Mas Ahono yang mungkin kita harus pikirkan ke depannya bagaimana melakukan test drive secara virtual ya. Nah, kemarin mungkin kalau ada yang sempat nonton tuh ada launching di Jepang ya, Yaris GR ya. Itu ada melakukan virtual test drive itu bersama supirnya langsung Presiden TMC Akio Toyoda dengan virtual reality ya. Jadi dengan menggunakan kacamata VR itu bisa juga menikmati atau merasakan seperti apa akselerasi gerakan dari mobil itu sendiri walaupun ini virtual ya. Jadi ini memang saya rasa dengan bantuan teknologi ya Mas Ahono itu banyak hal yang bisa kita lakukan dan semuanya ini adalah untuk kemudahan dan kenyamanan konsumen. Jadi konsumen sangat diuntungkan saya rasa. Asal jangan test drive untuk wartawan juga virtual, Pak. Nggak terasa, kan? Nah, tetaplah, test drive tetap akan ada. Jadi nggak mungkin 100% online, Mas Ahono. Pasti ada kombinasi lah yang kita sebut dengan omnichannel. Ya. Itu ya. Pak Anton, saya itu sebenarnya agak intriguing. Maksudnya agak tertarik, itu khusus dengan yang tadi disebutkan Kinto itu tuh. Ya. Itu kan, itu juga baru pertama di Indonesia ya. Bagaimana kita, instead of memiliki mobil, kita bisa berlangganan mobil. Jadi artinya kita seperti berlangganan, kita sebut merek lah, TV Netflix misalnya kayak gitu. Kita cukup bayar dan mobil kemudian bisa kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Itu artinya sudah sejauh mana Pak Kinto itu mungkin pemahaman konsumen apakah sudah cukup gitu tuh untuk menjadi salah satu strategi pemasaran juga kan? Ya. Mungkin ini Mas Wisnu bisa nambahin juga nanti ini sebagai owner dari Kinto. Tapi saya sebagai merek ya yang juga dijual melalui jalur subscribe ini sih sebenarnya sangat senang karena ini adalah saya rasa masa depan ya Mas Ahono, bukan sekarang. Jadi sekarang memang tugas kita, kami dan dealer dan Toyota Astra Finance adalah memberikan awareness atau edukasi dulu ke pasar ya. Jadi awal-awalnya pun Netflix muncul, saya rasa mungkin sekitar 5 tahun yang lalu pun masih banyak orang bingung. Ngapain ya harus langganan seperti ini ya. Jadi memang kita harus jelaskan dulu. Kemudian line up dari produknya sendiri pun kita harus pikirkan bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jadi contohnya pada saat ini kita baru punya satu bentuk produk Kinto yaitu adalah Kinto 3 tahun gitu ya misalnya.
New Oke. car 3 tahun. Walaupun variannya makin banyak ya, mulai dari kelas LCGC sampai Alphard ya sudah ada. Tapi di negara lain, saya beri contohkan Kinto di Thailand, itu sudah memberikan layanan bahkan yang bisa untuk subscribing yang lebih pendek, 6 tahun sampai 1 tahun. Dan itu sangat diminati, Mas Ono. Karena banyak konsumen yang misalnya begini, saya mau beli mobil apa enggak ya pada saat kondisi pandemi ini, tapi saya punya uangnya cukup untuk cicilan gitu ya. Nah, bisa menggunakan alternatif ini, karena mereka juga sambil menggunakan, sambil mikir-mikir, apakah nanti perlu beli atau tidak. Jadi ini solusi juga ya. Kemudian di Jepang ada yang menarik juga, contohnya yang digunakan oleh Lexus ya di Jepang, itu dengan paket 3 tahun, selama 3 tahun itu bisa gonta-ganti mobil. Setiap 6 bulan, misalnya mobilnya dari sedan menjadi SUV dan lain sebagainya. Ini juga saya rasa solusi yang nggak mungkin bisa didapatkan kalau kita beli mobil ya. Karena kalau beli mobil kan ya setelah 3-4 tahun mobilnya masih itu gitu ya. Tapi Kinto ini ke depannya saya rasa potensinya sangat luar biasa. Tapi tentu saja kita juga masih dalam posisi untuk memberikan awareness pada konsumen. Kemudian kedua, mempelajari kebutuhan dari konsumen Indonesia, dan harapan kami nanti didukung oleh Tata Astra Finance bisa memberikan solusi-solusi apa yang Kinto ini bisa berikan ya pada konsumen. Pada saat ini sudah lumayan banyak peminatnya, walaupun tentu saja masih jumlahnya masih relatif kecil ya, Mas Ahono. Tapi profilnya menarik. Jadi orang-orang yang memang dulu pernah tinggal di luar negeri, pernah merasakan juga ya, karena konsep ini juga ada ya di luar negeri. Kemudian misalnya ibu rumah tangga atau mobil tambahan, itu juga banyak sekali yang tertarik dengan Kinto ini. Jadi saya rasa menarik sekali untuk dieksplor ya ke depannya. Demikian Mas Ono. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya mau langsung lanjut ke Pak Wisnu nih Pak. Katanya pemiliknya Kinto ini kan tough nih. Mungkin bisa dielaborasi gitu, artinya ini hal yang baru, dan apakah ke depannya itu juga bisa diharapkan mendongkrak pemasaran ya? Ini seperti pertanyaan pemirsa namanya Salomon Depi itu juga menanyakan apakah sudah berdampak pada peningkatan omset per bulan tuh. Jadi seperti apa sih sebenarnya Kinto ini dan sasarannya apa Pak Wisnu? Ya, betul Mas Dono. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Anton tadi, sebetulnya ini Kinto adalah inisiatif global ya dari Toyota Motor Corporation untuk mengantisipasi tren dari kepemilikan kendaraan. Ya. Di negara maju mungkin customer itu sudah banyak lebih mindset-nya ke usership dalam menggunakan kendaraan daripada ownership. Memang produk ini sangat berkembang pesat, terutama di negara-negara maju seperti yang Pak Anton tadi sudah sebutkan ya, Jepang, kemudian Eropa dan Amerika. Ya. Sementara di Indonesia, seperti yang kami juga sudah jelaskan pada waktu launching di Juni, ya, dan pada saat press conference dengan wartawan juga, mungkin Mas Rono juga ikut di situ, bahwa kami melihat setahun ke depan ini adalah bagaimana meningkatkan awareness kepada masyarakat Indonesia mengenai kepemilikan mobil secara usership ini, gitu ya. Memang saat ini segmen yang tertarik kepada Kinto itu sangat segmented, gitu ya, niche market. Jadi seperti sudah disebutkan Pak Anton, ya, orang yang punya experience menggunakan produk ini di luar negeri, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang nggak mau repot, gitu ya, atau suaminya yang nggak mau repot terganggu pada saat kerja untuk ngurusin mobil istrinya, seperti itu. Jadi dari sini kita mulai, dan kemudian kita terus edukasi kepada customer kami dan kepada masyarakat luas agar mereka lebih paham tujuan sebetulnya dari Kinto tersebut, gitu ya. Harapan kami di tahun depan tentunya kami sudah mulai memetik hasilnya ya mengenai awareness kepada customer ini, gitu. Dan ini boleh dibilang senjata rahasia lah buat kedepannya, gitu, yang sekarang sedang kita gosok-gosok, kita asah, gitu ya, ininya. Dan tentunya kami harapkan juga ada pasti kedepannya ada perubahan mindset dari customer di Indonesia mengenai kepemilikan kendaraan. Itu Mas. Baik.
Pak Wisnu, ini seperti tadi juga ada pertanyaan dari customer nih, ke customer, maksudnya pemirsa, mohon maaf. Jadi ada juga pertanyaan ini dari, sebentar saya cek dulu tadi, Ibu Azisya ya, Azisya Karimasari itu menanyakan apakah ada strategi tukar tambah ini, tukar tambah dalam mendongkrak industri otomotif. Jadi itu apa namanya trade in ya artinya ya. Itu apakah ada juga dan apakah itu bisa dilakukan juga secara digital, Pak? Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya. Sebetulnya sejak pandemi itu semua hal yang berkaitan dengan mobil bekas itu sudah banyak yang dilakukan secara digital, seperti lelang kendaraan, termasuk juga tukar tambah di situ. Jadi sekarang banyak yang punya alat untuk melakukan appraisal terhadap kondisi dari kendaraan bekas tersebut. Gitu. Kami di Toyota Astra Finance dan juga di timnya Pak Anton di Toyota Astra Motor sudah melihat ini sebagai potensi yang cukup besar sebetulnya untuk meningkatkan penjualan, gitu ya. Bahkan di salah satu produk kami yang kami terus perkuat, gitu ya, kami terus pertajam, yaitu deal cermat. Kami sudah memasukkan unsur tukar tambah ini dengan garansi future value dan garansi untuk dibeli itu setelah masa tenor itu berakhir. Artinya dalam periode tertentu customer itu selesai memakai mobil, customer tersebut dapat langsung menggunakan mobil yang baru tanpa perlu melakukan proses tukar tambah karena sudah termasuk di dalam paketnya atau produknya tersebut bahwa mobil yang lama akan dibeli oleh kami dan kemudian customer tinggal memilih mobil yang baru. Itu. Jadi kita sudah melihat sebetulnya trade-in ini atau tukar tambah ini sebagai strategi yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan. Itu Mas Dam. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya ya, Bu Azisya. Ada satu lagi nih Pak dari Mardika Parama. Ini kebetulan ada institusinya dari Jakarta Post. Terima kasih udah ikut memantau Kompas Talk hari ini. Dan Pak Mardika itu pengen tahu kepada Pak Wisnu, itu apakah ada customer yang, karena tadi kan kemudian kesulitan ini ya, karena pandemi ini terjadi kesulitan pembayaran misalnya, cash flow-nya terganggu gitu. Apakah sudah ada yang sampai meminta restructuring, Mbak, restrukturisasi katakanlah angsuran atau tenor seperti itu ke TAF, Pak? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya, Mas Gawono. Jadi hampir mungkin semua perusahaan pembiayaan itu mengalami hal ini, gitu ya. Jadi customer-nya meminta restructuring. Kita sendiri sebetulnya sudah membuka restructuring itu sejak bulan Maret. Akhir Maret, gitu ya, dan terakhir mungkin kurang lebih di bulan Juni itu restructuring itu selesai. Jadi selama periode 3 bulan tersebut kita menerima 35.000 customer mengajukan penundaan pembayaran. Ini nilainya kurang lebih sebesar 5 triliun. Wow. Jadi kita berikan 3 bulan keringanan tanpa customer tersebut harus membayar apapun, gitu. Oke. Ya. Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, sebetulnya. Jadi dari 35.000 itu banyak juga customer yang sebetulnya tidak memerlukan, tapi mereka meminta karena panik ya pada saat awal-awal pandemi itu. Waduh, nanti gimana ya bisnis saya atau gimana ya nanti bayar pegawainya. Akhirnya mereka minta restructuring. Padahal sebetulnya setelah berjalannya waktu mereka juga bilang, wah ini sebetulnya nggak perlu juga saya minta restrukturisasi gitu, karena masih ada gitu yang bisa disisakan untuk membayar cicilan. Gitu ya. Nah sampai saat ini sudah kecil sekali gitu yang mengajukan restructuring, boleh dibilang sejak bulan Juli itu sedikit gitu ya, boleh dibilang hampir tidak ada yang mengajukan restructuring. Gitu. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi masih berkepanjangan seperti ini Pak, bahkan PSBB diterapkan lagi, ada kemungkinan nggak sih itu dibuka kembali itu kebijakan restructuring itu? Ya, sebetulnya kita juga menunggu arahan dari
pemerintah dan otoritas jasa keuangan mengenai hal ini, ya. Tapi tentunya pemerintah dan OJK melihat situasi yang berkembang karena PSBB yang sekarang ini kan berbeda dengan yang sebelumnya, Mas. Gitu ya. Artinya tidak seketat seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu betul-betul memang secara ekonomi tidak dimungkinkan dilakukan kegiatan ekonomi yang cukup terbuka. Sedangkan sekarang kan masih banyak kelonggaran yang diberikan. Jadi tentunya kita menunggu arahan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan mengenai hal ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Saya mau langsung kembali ke Pak Stefanus, Pak Stefanus. Ya, silakan Pak. Ini juga masih dari Pak Mardika itu juga menyampaikan pertanyaan, sebenarnya menyambung dengan pertanyaan barusan ke Pak Wisnu ya. Dengan kemudian pandemi ini menjadi belum jelas Pak kapan berakhirnya, bahkan kemungkinan PSBB masih berlaku di bulan September atau Oktober kayak gitu. Apakah kemungkinan Gaikindo akan melakukan revisi lagi Pak terhadap total penjualan mobil di tahun ini? Dengan kondisi melihat sekarang, seperti saya katakan tadi, pada waktu kita membuat asumsi, projection 600.000 unit, ya. Itu dengan asumsi Juni-Juli pandemi sudah mulai mereda, penjualan kurang lebih 75-80% di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang dengan September ini penjualan cuma Agustus kemarin ya, wholesale itu dengan retail kurang lebih sama, itu 37.000. Masih jauh dari angka 80.000. Oke. Ya. Jadi kemungkinan besar sih kita juga harus mestinya kemudian merevisi angka 600.000 itu. Hanya kapan dan kemudian ya kita kan harus bekerja dengan asumsi kapan nih kita mesti pakai asumsi yang mana ini yang masih belum kita tentukan timing tepatnya kapan. Oke. Itu tadi Agustus saja 37.000, Juli lebih rendah lagi ya Pak ya? Juli lebih rendah. Kenaikannya kenaikan untuk retail itu tidak terlalu besar. Jadi kenaikan dari bulan Juli ke Agustus nggak terlalu besar. Oke. Mungkin kalau ada angkanya bisa saya catat. Kalau ada sih boleh, coba saya bacakan ya, di bulan untuk wholesale itu kenaikannya cukup besar. Dari bulan Juli 25.000, bulan Agustus menjadi 37.000. Tapi di retailnya kurang lebih tidak begitu peningkatannya nggak begitu besar, sehingga di bulan Agustus tuh angka retail dengan angka wholesale kurang lebih sama, 37.000. Oke. Pak Stefanus, itu kan juga artinya kita dengan asumsi yang sekarang saja ini kemungkinan penurunannya akan lebih besar. Terus kemudian ada juga asumsi baru berdasarkan misalnya vaksin. Vaksin kemungkinan baru akan diterapkan di Indonesia itu pertengahan tahun depan katanya. Salah satu kabar menyebutkan seperti itu. Jadi bisa jadi tahun depan juga kondisinya belum benar-benar pulih ya Pak ya? Ya, kalau kita hari ini percaya bahwa kondisi semua ini perekonomian, penjualan, dan lain sebagainya ini kan sangat terpengaruhi oleh pandemi ini. Dengan pandemi ini kemungkinan berlarut-larut, menimbulkan ketidakpastian, juga demikian juga dengan penjualan kita di tahun depan juga mungkin akan masih terpengaruh gitu. Oke. Kalau berdasarkan pelajaran tahun 98 Pak, waktu itu, pasar itu bisa pulih lagi ke level sebelumnya itu berapa tahun sih Pak? Kalau kita lihat di perjalanan penjualan kendaraan di dalam negeri ya, ada istilah roller coaster untuk industri otomotif di Indonesia. Jadi menurunnya itu cepat sekali, tapi naiknya juga cepat. Nah, karena percaya akan kondisi macam itu pun, makanya kita tadinya percaya bahwa
setelah pandemi ini pun otomotif akan cepat pulih bangkit. Tapi dengan syarat yaitu kita mendapatkan stimulus-stimulus, kita mendapatkan rekan-rekan atau anggota-anggota kami menelorkan strategi-strategi penjualan yang menarik dan lain sebagainya, sehingga penjualan ini bisa cepat pulih. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Semoga cukup menjawab ini ya, kekhawatiran kita bersama sebenarnya. Saya ingin kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ada pertanyaan juga ini dari pemirsa bernama Stanley Raffle. Jadi ini terkait peluncuran produk baru, Pak. Kalau Pak Anton Pak Stanley itu menanyakan, adakah strategi lain dari Toyota untuk merangsang pasar? Contohnya produk baru yang sudah lama ditunggu seperti Race. Nah ini kayaknya beliau ini penggemar Race nih. Tapi yang bisa saya sebutkan bahwa selama mungkin 2 bulan terakhir ya Pak, sangat agresif tuh Toyota meluncurkan produk baru. Apakah terlihat efektivitasnya juga, Pak? Iya, mungkin saya bisa jelaskan tahun ini di bulan Maret, jadi pada saat waktu itu pandemi mulai ya, itu kita meluncurkan Agya baru ya, jadi bulan Maret. Ya. Kemudian memang agak kosong dan di bulan Agustus, awal Agustus kita mulai agresif lagi, kita meluncurkan Corolla Cross, kemudian dilanjut dengan Kijang Innovati RD, kita juga ada Sienta untuk yang disable ya, well cap. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah New Hilux, dan terakhir di bulan September adalah Yaris. Ya. Jadi udah cukup banyak yang diintroduce. Evaluasinya seperti apa? Mungkin yang saya bisa share hari ini, contohnya adalah Corolla Cross, karena memang sudah berjalan 1 bulan ya, Mas Ono. Ya. Itu total SPK-nya jujur sangat baik dibandingkan dengan harapan kami. Jadi contohnya di bulan Agustus itu SPK-nya mencapai 317 unit. Oke. Sebelumnya kita waktu itu hanya berpikir mungkin sekitar 200-an lah gitu awalnya ya target. Kemudian di bulan September ini sampai tanggal 12 itu sudah mencapai 117 unit. Jadi kalau di jumlah ini sudah lebih dari 400-an unit. Jadi saya rasa ini hasil yang cukup baik karena ini juga salah satu model hybrid ya yang kita harapkan juga bisa mensupport arahan dari pemerintah untuk elektrifikasi. Oke. Dan harganya pun relatif berada di middle class ya, jadi di 400 sampai 500 juta ya. Jadi ini salah satu evaluasi kami untuk produk launch. Kemudian saya belum dapat angka resminya karena belum 1 bulan, tapi untuk Innovati RD pun penerimaannya juga sangat baik. Bahkan di beberapa dealer saya dapat informasi bahkan stoknya sudah terbatas sekali. Jadi mudah-mudahan peluncuran produk-produk baru ini bisa juga memberikan stimulan pasar gitu ya. Tentu saja dengan evaluasi produk-produk baru ini kita juga akan melihat bagaimana ke depannya karena masih ada beberapa simpanan lagi nih Mas Ono sebenarnya ini menarik yang ingin kita luncurkan. Mungkin hari ini saya belum bisa sampaikan karena memang belum final, tapi mudah-mudahan seiring dengan hasil yang baik ya dari peluncuran produk-produk yang kemarin membuat kami lebih confident ya untuk juga meluncurkan produk-produk lain ke depannya. Yang pasti persiapan untuk produk-produk baru di Toyota itu tidak kita berhentikan. Jadi kita tetap dari sisi development, dari sisi production preparation dan kita di marketing pun tetap kita persiapkan. Hanya tinggal mencari timing dan juga cara yang tepat untuk meluncurkan produk-produk ini. Demikian Mas Ono. Kalau cuma jumlah gitu ada nggak sih bocorannya Pak? Ada berapa produk baru lagi sampai akhir tahun? Saya belum bisa komen, Mas Ono. Tapi yang pasti adalah yang kita persiapkan. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Pak Anton, ini sebelum kita masuk ke closing statement, karena waktu memang udah semakin mendesak ya. Ada satu pertanyaan dari Ermil Zulfikar. Ini beliau dari Grid Auto. Itu iya nih, kenal terkait, saya. Nah, ya kan. Itu terkait dengan paparan Pak Stefanus tadi, terkait pandemi yang kemudian berkepanjangan seperti itu, dan bahkan mungkin kita akan menurunkan targetnya lagi. Nah, kalau Toyota sendiri bagaimana, Pak? TAM sendiri, Pak? Semester kedua ini, atau mungkin kuartal ketiga, kuartal keempat, targetnya seperti apa? Sebenarnya nggak beda jauh ya, Mas Ahono, karena kan kita juga member Gaikindo, dan saya rasa Gaikindo juga dalam mengambil hitung-hitungan dan lain-lain juga diskusi ya dengan seluruh anggota, termasuk Toyota juga.
sama, kita juga melihat awalnya 600.000 sebagai salah satu patokan ya dari sisi market size. Tapi kalau boleh bicara secara jujur, melihat dari kondisi bulan Agustus dan juga saya rasa sampai bulan September ini, so far, saya rasa 600.000 ini memang perlu kita lihat lagi, perlu kita perhitungkan lagi dasar-dasar dari kondisi ekonomi, kemudian pandemi, kemudian juga bagaimana kekuatan dari kredit ya, dari leasing dan perbankan. Untuk mencapai angka 600.000 ini apakah masih possible atau memang ada beberapa resiko kalau kita bilang. Karena bagaimanapun kita terutama di Toyota tidak pernah menutup kemungkinan bahwa market itu akan recover karena ada faktor-faktor lain yang juga bisa mendukung dan tiba-tiba juga muncul ya. Tentu saja itu menjadi satu sentimen positif buat kami. Yang pasti kami yakin walaupun di tengah pandemi ini justru kebutuhan dari kendaraan baik roda 2 dan roda 4 itu tetap akan ada. Jadi di situ pun kami juga bersama-sama dengan seluruh pihak di keluarga Toyota mencoba melihat kondisi yang terakhir bulan per bulan dan coba beradaptasi dengan demand yang ada di pasar. Kira-kira begitu Mas Ahono. Baik, para pemirsa sahabat Kompas, apapun itu ternyata waktu juga yang membatasi kita. Ini sudah mendekati pukul 5 sore. Jadi saya ingin langsung ke penutup saja. Mungkin masing-masing ya, dari Pak Stefanus, Pak Anton, Pak Wisnu memberikan closing statement mungkin secara bergantian. Kira-kira harapan ke depan dan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya menjaga pasar ini tetap optimistis. Silakan mulai dari Pak Stefanus, Pak. Ya, kalau kita lihat sumber permasalahan kita ini adalah pandemi COVID-19. Itu adalah sumbernya. Jadi kalau saya boleh katakan, salah satu cara bagaimana kita bisa secepat mungkin bangkit ekonomi kita, termasuk dari penjualan otomotif, adalah bagaimana supaya pandemi ini selesai. Karena itu saya mengajak semua pihak lah ya, baik dari intern industri otomotif maupun dari masyarakat luas, marilah kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan dengan secara ketat sekali. Ya, itu ada pengorbanan, iya, tapi pengorbanan itu saya kira worth enough. Itu penting untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Itu yang saya harapkan. Dengan itu saya percaya belajar dari success story negara lain, misalkan Taiwan, kita akan cepat bisa pulih dan ekonomi bisa kembali pulih, termasuk pasar atau penjualan otomotif. Itu Pak Mas Dono. Terima kasih Pak Stefanus. Mas Anton, mungkin closing statement ke depan. Ya, terima kasih. Jadi saya rasa salah satunya sama ya dengan Pak Stefanus. Saya rasa kami di Toyota, keluarga Toyota pun, dan juga Astra mencoba semaksimal mungkin berkontribusi ya. Salah satunya dengan cara bagaimana seluruh member kami, baik yang bekerja di rumah maupun yang harus bekerja di office, bekerja di bengkel, itu adalah untuk mengikuti protokol dari COVID, dan tentu saja kita mengajak seluruh masyarakat dan konsumen. Ini adalah masa-masa yang penting, dan kita juga harus ikut bertanggung jawab, jadi tidak hanya tugas pemerintah, bagaimana kita berkontribusi dalam mengurangi penyebaran dari COVID ini sendiri. Dan untuk itu pun, sebagai tambahan, saya juga ingin menyampaikan ke semua pihak, tidak perlu berkecil hati, dan kita tetap harus bersemangat, karena tetap ke depannya Indonesia adalah satu negara yang punya potensi luar biasa, dan kami sangat yakin tentang masa depan dari Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang menjalani masa-masa yang sulit ini secara bersama-sama dan mencoba mencari alternatif aktivitas yang lebih baik ya untuk membuat COVID ini bisa selesai. Dan mudah-mudahan sukses juga nih Mas Dahono dengan Kompas dan Kompas Talk-nya juga ke depannya. Saya tunggu nih undangan-undangan ke depannya juga, Mas Dahono. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak. Sukses buat kita semua. Pak Wisnu, closing statement Pak dari sisi financial services ke depan supaya tetap optimistis. Ya, Mas Dono, terima kasih. Ya, jadi kami tetap melihat bahwa Indonesia ini adalah market yang sangat menjanjikan dan optimis bahwa kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu ya.
selain itu, kami juga dari Toyota Astra Finance dari ke waktu-waktu selalu melihat kebutuhan dari customer ya, di Indonesia, dan kami terus berusaha untuk menyesuaikan produk dan program yang kami miliki agar memiliki kendaraan terutama Toyota itu lebih memudahkan dan lebih terjangkau bagi customer kami. Ya. Bahkan kami tidak segan untuk memasukin segmen yang memang baru agar produk dan program tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Kemudian kami juga dari waktu ke waktu terus melakukan perbaikan terhadap akses dan proses pengajuan aplikasi pembiayaan agar lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, dan semakin nyaman buat customer ya, dalam melakukan transaksi. Saya rasa itu Mas yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Dengan demikian usai sudah Kompas Talks terkait membangkitkan industri otomotif pasca pandemi hari ini yang terselenggara berkat kerjasama dengan Toyota Astra Motor. Terima kasih kepada seluruh sahabat Kompas yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mencari solusi ke depan bersama-sama. Terima kasih juga kepada Gaikindo, Toyota Astra Motor, dan Toyota Astra Financial Services yang juga telah bersedia berkontribusi untuk membagikan pemikiran-pemikirannya pada hari ini. Sekali lagi, acara ini terselenggara karena kerjasama Harian Kompas dan Toyota Astra Motor. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan bagi semuanya, sekali lagi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, salam sehat. Terima kasih dan sampai jumpa ke Kompas Talk berikutnya. Saya Dano Fitrianto undur diri dan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Ono. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Ono. Terima kasih, Kompas. Baik.